Foodies, itu tuh ada yang lagi asik banget masak-masak sampai lupa nih nyapa foodies kesayangan. Van, Ivan, serius amat deh. Masak apa sih, Van? Wah, lihat ya lagi goreng apa nih? Ada ayam kampung, cumi, udang, dan juga pete. Kita bakal makan ini semua hari ini. Sesuai namanya, warung ayam goreng Priangan yang berlokasi di Jakarta Pusat ini punya menu andalan ayam kampung goreng yang nggak boleh dilewatin foodies. Sejak dulu pemilik warung yang asli orang Priangan ini emang cuma pakai ayam kampung aja deh tuh. Karena emang resep bumbu yang turun-temurun dipakai, katanya sih cuma cocok sama ayam kampung aja tuh foodies. Ya memang sih ayam kampung tuh dari segi dagingnya beda sama ayam negeri ya. Iya, beda. Kalau ayam negeri kan gede cuman agak hambar gitu ya. Iya, Kalau ayam gitu. kampung tuh biasanya lebih gurih foodies. Bumbu ungkep ayam kampungnya dibuat dari campuran kunyit, lengkuas, jahe, bawang, daun salam, dan sereh. Didiamin selama 30-50 menit sampai nyerap deh itu pokoknya. Rep, setelah itu baru digoreng. Oke deh, ayam kampung, sate cumi, sate udang, dan pete gorengnya udah ready. Yuk kita angkut foodies. Oke foodies, ini goreng-gorengan saya semua udah matang. Ada ayam cumi, udang, dan juga pete. Kita santap. Kita ada menu pepes. Boleh? Ada pepes juga ternyata foodies. Boleh Kak? Coba tolong Boleh. diambilin. Boleh, Gimana Kak. tuh bentuknya? Kita lihat yuk. Foodies ternyata nggak hanya goreng-gorengan, ada bakar-bakarannya juga nih. Masih khas Jawa Barat, ada pepesannya. Wih, nggak tanggung-tanggung dong, pepesnya ada 3 macam. Ada pepes ikan, pepes tahu, dan pepes ayam. Kita coba yuk, kita pesen pepes ikannya aja nih, Van. Tapi ada pepes tahu juga ya? Ada. Mau juga deh satu. Boleh. Kita makan semuanya. Oke. Oh, ini tadi ayam yang saya goreng ini ya? Iya, Oh, udah dibumbuin berarti ya? udah dibumbuin. Oke. Anyway, pepesnya sebenarnya udah matang ya foodies, kan udah dikukus bareng sama rempah-rempah. Tapi biar makin wangi dan sedap, enaknya dibakar lagi ya. Pepes ikannya pakai ikan mas yang sudah di presto foodies, jadi dipastikan kita bisa makan sama tulang-tulangnya deh tuh. No repot-repot club. Selain itu, ikannya udah bercampur dengan rempah seperti kunyit, bawang, kemiri, lengkuas, sereh, daun salam, dan kemangi. Udah pasti andelita. Nah, kalau pepes tahu nggak pakai banyak rempah, cuma pakai tahu, garam, dan daun bawang aja. Foodies, ada ayam kampung goreng, pepes ikan, pepes tahu, sayur asem, dan sambal terasi beserta lalapan. Tinggal nunggu lagu Sunda aja nih ya, biar santapnya makin lahap. Skuy, kita makan yuk. Wah, makan foodies. Wah, enak banget ayamnya. Ayam kampung, tapi lembut banget, bener. Nggak ada sama sekali. Bumbunya nyeresep sampai ke dalam. Foodies, karena melewati proses ungkep yang lamanya hampir 1 jam, ayam kampungnya jadi nggak alat dan tetap juicy. Kulit ayamnya juga berasa gurih dan cita rasa rempah-rempahnya juga nempel banget di daging. Resep deh pokoknya. Oke, semua masakannya, garamnya berasa, ya. Bumbu rempahnya, bumbu ungkepnya juga berasa semua. Tapi bukan yang asin banget gimana, enak. Pas kalau menurut saya, ini mantep banget, emang khas Priangan banget ini. Gak kalah sama ayamnya, udang dan cumi gorengnya juga super lazis. Karena duo pentolan seafood ini udah direbus dan diungkep dengan bumbu yang sama dengan ayam kampungnya. Sambalnya rasanya kuat, pedas, asam tomatnya juga berasa, enak pokoknya, mantep dan gak langu ya, pas banget rasanya. Makanan Sunda emang paling yahut kalau duet dengan sambal terasi dan lalapan. Makin gak berhenti kita nyocolnya. Asamnya mantep ini, berasa. Gurih-gurih manisnya juga dapet, garamnya pas, empuk banget sayurnya. Cuman jagungnya. Mantap. Dia pakai jagung manis ya. Top. Sayur asam dengan isian yang manis asam dan gurih emang seger banget ya foodies. Tambah lagi nih pakai pete goreng. Aduh, juara pisan euy. Dan ini semua dimakan barengan tuh rasanya ngeblend ya, gak ada nabrak sama sekali karena emang dia satu bumbu nih, pakai bumbu kuning yang tadi diceritain di sana. Cuma karena memang lauknya beda-beda, jadi rasanya pun beda-beda, tapi tetap satu arah gitu. Enak banget.
Ivan, jangan keenakan dong makannya, ntar keburu kenyang loh. Masih ada pepesnya tahu yang belum disenggol. Yuk takis. Ini lembut amat. Lihat. Waduh, enak banget ini. Weh. Tahunya seger loh. Biasanya kalau pepes segini suka ada beberapa yang tahunya kurang fresh atau agak asam, ini enggak. Ini enak banget tahunya. Bentar. Pepes tahunya super lembut dan segar dengan rasa asin yang pas, lazis to the bone. Oke, jadi ini ikan mas. Oh, tapi durinya nggak ada ya? Jadi durinya kayak duri lunak gitu, Fudis. Tuh, benar-benar nggak ada duri tajam sama sekali. Oke, kita coba. Pakai nasi. Wah, iya bener. Biasanya kalau yang nggak jago masak ikan air tawar, itu suka ada kayak bau lumpur atau bau tanah ya. Ini nggak sama sekali. Sama sekali. Enak nih. Bumbu pepesnya juga berasa nonjok banget, garamnya pas, nggak asin. Dan yang the best itu tulangnya bener-bener lunak loh, nggak ada sama sekali loh. Budis, Ivan sampai nyari tulang ikan itu coba. Tenang Van, ikan mas yang ini mah tulangnya lunak kok. Nah Foodies, kalau kalian penasaran bisa banget nih cobain langsung ya ke Ayam Goreng Priangan di Jalan Percetakan Negara, Jakarta Pusat. Bukanya setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam ya. Info harga, paket ayam kampung goreng cuma Rp19.000. Kalau pepes mulai dari Rp5.000 ya Foodies. Sementara untuk sate-sateannya ada sate udang, sate cumi, sate telur, sate ceker, sate usus, dan sate ampela mulai dari Rp3.000 aja sampai Rp15.000 per tusuk. Receh kan? Oke Foodies, ini dia makan receh, menu receh, tapi rasanya gak receh. Duh Foodies, lagi pada antri apaan sih nih di mari? Kok pada ngegas semua begini? Sabar dikit atuh Bu, kasihan bapaknya jadi bingung tuh. Waduh, Foodies di belakang ini ternyata jam segini udah rame banget loh. Burung belibisnya Pak De Dada. Waduh, ini udah bawa nasi. Cuman aduh harus sabar banget ya. Harus antri dulu ini biar dapet. Yaudah, yuk kita antri dulu. Oh alah, ini tuh burung belibis yang viral di jagat maya itu loh Foodies. Pantasan ya diserbu sama ibu-ibu dari segala penjuru. Wah kalau udah begini mah bener-bener kudu sabar nih biar dapat juga. Cus dan antri dulu. Always gitu kan kalau mau makan lazis, usahanya harus kuat. Ayo semangat. Jangan kayak kamu tuh yang ngakunya udah move on dari mantan. Balikan lagi karena getol digombalin. Ini takut kehabisan, ini udah pada borong semua. Ini aku mau juga ambil langsung lah ini kayaknya. Wah, ambil juga nih. Ayo gasken dan ambil yang banyak tuh, jangan mau kalah sama ibu-ibu di sebelah. Ayo Foodies, by the way di sini tuh nggak jualan nasi loh ya. Makanya nih Dani bela-belain rempes banget bawa nasi sendiri biar lebih pol gitu lazisnya dan pol juga kenyangnya ya kan. Wah, Bu, Ivin ya mau ambil yang ini ya. Oke. Ini nih pahanya. Dari tadi udah berapa jam, Bu? 1 jam. Wah. Widih, kalau Foodies mau kemari siapkan amunisi yang kuat nih biar nggak kalah sama ibu-ibu di sini. Dan kalau mau cepet antri, datangnya ya dari jam 2 siang aja. Saran nih Foodies, kalau bisa jam 2 teng mah udah cus standby aja di sini karena 3 jam biasanya udah ludes diburu sama para pembeli. Wow. Nih, Foodies, aku udah 1 piring ambil. Cuman sekarang aku mau nunggu giliran dulu buat goreng tuh di situ sama Pak De Dada. Ya udah kalau gitu kita samperin Pak D-nya aja langsung kita minta gorengin ya. Oke ya. Anyway, Pak De Dada ini udah buka usaha burung belibis goreng dari tahun 97 alias udah 25 tahun tuh Foodies. Pantesan ya udah ternama banget. Yang beli pun bukan hanya warga Pasar Kemis aja, tapi banyak juga nih para pelanggan yang datang dari kota Jakarta dan Bogor. Makanya dalam sehari Pak De Dada ini bisa menghabiskan 80 hingga 100 ekor burung belibis. Wih, mantul! Ini diapain dulu? Dipotong-potong dulu? Dipotong dulu? Iya. Oke, ya udah Foodies kalau gitu kita potong-potong. Begini ya? Wah. Udah
bisa jadi karyawan. Jadi kayaknya Dani udah mahir banget tuh potong-potong. Boleh aja Udah ya. bisa ya Dan kalau mau buka usaha sendiri, ya nggak? Tahu sini ya. Eits, ngomongin burung belibis nih foodies, Pak De Dada langsung beli dari peternak di daerah Karawang, Jawa Barat. Yang nanggung-nanggung, ukuran juga gede-gede banget, euy. Tapi tenang, dagingnya mah dijamin lembut karena sudah melalui proses rebus sebanyak 2 kali. Jadi dipastikan teksturnya empuk saat dimakan. Ini foodies. Iya, masuk ya Pak De? Iya, masukin ya. Oke, wah. Waduh. Jadi seroknya tilin biar nggak betul. Ini, oke. Nah, Jangan proses meletus gorengnya ya. ini sesuai permintaannya foodies. Garing boleh, nggak garing juga oke kok. Nah, tapi kalau Dani nih, dia mau yang setengah garing tuh foodies. Karena akan lebih lazis katanya. Apa iya? Ntar kita buktiin ya. Tuh lihat foodies. Tuh. Segini pas ya? Yang sedang ya. Oke. Kayaknya penampakannya udah matang tuh dan and smells good. Kok angkat langsung, udah lapar banget nih kita. Ini dia foodies. Wadidaw, burung goreng Pak De Dada. Pak De ini kayaknya masih ada yang kurang nih. Apanya? Sambel. Oh sambal, iya ambil. Ambil, Bu, sambal. Sambelnya ini kayaknya harus banyak nih foodies. Boleh, Bu. 4 boleh nggak? Boleh, 5 Boleh ya, boleh. 4 ya kita ambil ya. Oke, Pak De ini udah lapar banget Ah, ya udah makan. Ini kan saya nasi putih udah ada, ini udah ada. Saya makan dulu ya baru bayar ya. Oke, yuk foodies, langsung santap. Bu, sabar ya. Wih, foodies yang lagi ngeliatin juga udah siap-siap mengiler nih. Tapi tenang, abis nonton kan kita juga bisa cus langsung ke sini foodies, ya kan? Kemudian langsung aja tuh takis burung belibis dan nasi putihnya. Gaskan! Aduh, foodies setelah usaha antri ya kan, kemudian tadi udah goreng juga, lihat tuh penampakannya. Aduh, menggoda banget. Burung belibis goreng. Wadidaw. Enak banget. Cenderung ke asin gurih. Karena ini sebelum digoreng sudah dimarinasi sama bumbu spesialnya. Nah, bocoran dikit nih ya foodies, bumbu spesial ala Pak De Dada ini merupakan campuran dari kunyit, lengkuas, ketumbar, bawang putih, jahe, daun salam serai, dan daun jeruk. Bumbunya ini ditumis terlebih dulu, terus dicampur deh tuh dengan burung belibisnya. Wits, jadi kebayang kan rasa bumbunya all out tuh semua, mantul! Dagingnya lembut karena tadi bocoran dari Pak D-nya udah direbus 2 kali plus digoreng juga. Aduh, ngeliat Dani makan jadi mengiler kita foodies ya. Kalau campur nasi dan sambal kayaknya bakalan lebih enak lagi tuh. Ya nggak Dan? Sambalnya sama nasi anget kita campur sama paha burung belibis ya kan. Bener-bener nikmat banget. Tapi hati-hati ya, ini sambalnya menurut aku pedas. Jadi kalau pecinta pedas, ini pas banget. Cus foodies nggak usah banyak mikir, langsung aja yuk kita ajak nih pasukin ke sini. Harganya murmur banget kok, paket 10.000 udah kenyang makan 5 hari. Wits, bener-bener makan receh ini mah. Biar kata menu receh, tapi rasanya enggak recehan. Uncle ada di mana nih foodies? Apa kabar? Uncle nyebrang dulu ya. Kita nyebrang jalan dulu ke arah sini nih. Nah, Uncle mau cerita. Suka cakwe nggak? Uncle tuh suka banget cakwe. Kenapa? Karena Uncle kan dari Medan ya. Dan Uncle sukanya cakwe Medan sih sebetulnya. Nah, Uncle kesini selalu nih, cakwe Medan. Yang jualan Pak Awi namanya. Tapi Pak Awi nggak ada Mbak Eka. Kita godain Mbak Eka yuk, bikinin Uncle cakwe yang enak buat foodies juga, lihat. Di Makan Receh.
Yuhu foodies, kalau cuma buat jajan cakwe Medan aja sih kita nggak perlu jauh-jauh sampai ke Tanah Deli alias Kota Medan ya. Di daerah perkantoran Kuningan Jakarta Selatan, foodies bisa nemuin cakwe otentik khas Medan. Yang jualan juga impor langsung kok dari Medan, namanya aja Bang Ucok gitu loh. Kebetulan Uncle Alvin juga suka nih jajan di daerah sini, jadi mau bikin cakwe special just for you foodies kesayangan. Baik Kak, apa kabar? Lagi bikin cakwe ya? Wah ini enak nih 2 lapis ya dia. Terus Mbak Eka tengahin ya kalau nggak salah ya? Nah coba Mbak. Aduh ini yang enak ini ya. Bikinnya pakai apa namanya ragi dan lain-lain kan? Iya. Ya itu ya. Nah ini cakwe ukuran biasa ya, seperti ini ya Mbak Eka ya? Iya. Oh ditarik dulu. Kemudian oh I see. Dia 2 lapis, foodies, lihat dong. Ya aku dong, aku mau dong. Ini gini. Tarik. Kita masukin aja. Wih enak juga, aku aja deh. Iya. Nah, foodies kalau suka cakwe Medan, memang itu bedanya. Cakwe Medan biasa lebih besar daripada cakwe sebelumnya. Dan kalau kita makan, depannya garing ya, luarnya. Dalamnya itu enak, nanti yang Uncle buka kasih lihat. Dari ukurannya udah kelihatan banget ya perbedaan antara cakwe Medan dengan cakwe biasa. Nah, selain ada cakwe di sini juga tersedia odading dengan taburan wijen yang menarik banget buat dicobain. Coba kita buka odadingnya ya. Oh, iya. Coba. Benar-benar kue bandar. Manisnya ya. Lihat nih, dalamnya lembut loh. Lazis ya, sesuai sama tampilannya. Nah, Uncle Alvin jadi tertarik tuh foodies buat bikin cakwe yang ukurannya nggak biasa alias jumbo. Wih, seru nggak sih? Kelihatannya gampang, tapi kalau adonannya nggak bener, ya rasanya dalamnya nggak empuk ya. Iya. Bener banget foodies, meskipun bahan adonannya simple, tapi kalau salah treatment bisa gagal dan rasa cakwenya nggak endul dong. Soalnya adonan cakwe itu harus mengembang, nah penggunaan ragi pada adonan itu harus tepat. Cakwe punya 2 sisi nih, sehingga adonannya harus ditumpuk foodies. Nah supaya tumpukannya nempel, bagian tengah adonan digaris menggunakan lidi yang sudah dibasahi air. Terus bagian luarnya ditekan itu menggunakan pemotong supaya makin merekat erat. Kita lihat segede apa jadinya. Foodies lihat ya. Karena biasanya nggak pernah bikin sebesar ini. Lihat tuh, lihat besarnya. Lihat gedenya. Wih. Saking jumbonya nih foodies sampai nggak muat itu penggorengan. Kalau yang asinnya udah dibikin, nah kurang lengkap nih kalau yang manis yang nggak ikut dibikin juga. Jadi perbedaan odading Bang Ucok ini dengan cakwe Bang Ucok adalah kalau cakwe biasanya lebih asin, ya. Kalau odading ini lebih manis karena ada gula ya. Secara adonannya sih kelihatannya emang serupa ya foodies, cuma si odading ini punya cita rasa manis dibanding cakwe yang rasanya gurih. Mbak Eka, sambil nunggu matang, saya tunggu di sana aja ya. Nanti Mbak Eka bawain si giant itu juga. Biasanya nyobain ya. Ya, terima kasih Mbak Eka. Aduh. Nah, kalau cuma bikin cakwe jumbo aja kayaknya kurang seimbang ya. Kalau odadingnya nggak seukuran, biar makannya seru, Mbak Eka mau bikinin Uncle Alvin odading yang ukuran monster nih foodies. Adonannya mirip banget ya, tapi tenang nggak bakalan ketuker kok karena Mbak Eka udah pisahin keduanya dengan wadah yang berbeda. Nah, kalau adonannya udah seperti ini, tinggal taburin wijen di atasnya foodies, kemudian digoreng deh. Menggorengnya harus banget deep fried ya, alias digoreng dengan keadaan minyak yang banyak dan panas. Jadi odading tenggelam di dalam minyak panas biar matangnya sampai ke dalam. Nah foodies, cakwe jumbo dan odading monsternya udah siap aja nih buat disantap. Mau? Wih, di foto cakep nih. Ini kasih wijen ya, bikin enak rasa. Ini rasanya manis. Angkat cobain dulu ya. Wih, lihat dalamnya. Lihat dong. Ini yang bikin enak. Jadi tetap luarnya garing, tapi dalamnya ada teksturnya nih. Nanti.
Wow, super monster ya odading Bang Ucok tuh seketika berubah jadi ukuran raksasa foodies. Tapi ini karena Uncle Alvin yang request khusus ya foodies. Kalau foodies mau ikutan coba mah tinggal bilang aja ke Mbak Eka, oke? Manisnya dapet, garing enak, dan wijen ini emang bikin lebih gurih ya. Enak. Cantik kayak kelihatannya. Lagi ya. Bener banget, wijen emang gak pernah salah dalam sajian odading. Keberadaannya menambah rasa gurih. Nah, rasa manis dari si odading ini ketemu sama gurih dari wijen, bikin rasanya semakin lengkap. Banyak yang ngeliatin. Enak loh. Odading Bang Ucok Medan di Jalan Guru Muni, persis samping Masjid Baitul Muni. Ya, recommended. Oke deh, saatnya kita cobain yang asin-asin, cakwe jumbo request khusus dari Uncle Alvin buat foodies nih. Oh my god. Gimana bisa dapat kayak begini? Special request. Rasanya sama ya kayak cakwe Medan Bang Ucok ukuran standar, cuma yang bikin beda ya lebih tebal aja foodies. Ini kalau panas dia lebih ngembang ya, karena tadi udah sempat nunggu dulu, jadi akan pas dikit. Jadi luarnya garing, dalamnya enak, dicocol. Super lazis, ini namanya adonan yang perfect karena bisa menghasilkan tekstur yang berbeda antara bagian luar dan bagian dalam. That's good. Yang saya bilang tadi kan, dari dalamnya tetap empuk, tapi luarnya garing. Lihat nih, ya. Ini yang bikin enak kalau kita makan cakwe. Angkel kasih sambalnya, lihat ya. Supaya rasanya makin lengkap, cocol dulu pakai saus cakwenya foodies. Nah, ketika cakwe ketemu sausnya tuh ada sensasi basah tapi tetap garing di bagian luarnya. Wits, begitu masuk mulut rasanya sempurna. Kalau rasanya ada asinnya ya. Begitu kita cocolkan ke sausnya, ada asamnya dikit, ada manisnya, ada pedasnya. Kita rasa itu akan gabung jadi satu dan membuat ini menjadi kesukaan dari orang-orang yang suka cakwe Medan. Ya. Tapi buat Uncle lebih suka makan nggak pakai sambal. Gini aja. Buat yang suka pedas dan asam, cocok banget nih nikmatin cakwe ini dengan cocol sausnya ya. Nah, kalau foodies mau icip cakwe dan odadingnya Bang Ucok, soal harga nggak bikin khawatir kok. Cukup Rp3.500 aja, foodies sudah bisa icip kelazizan camilan khas Medan yang saat ini. Kalau mau datang dari jam 11 siang ya sampai jam 8 malam, oke? Nah, kalau datangnya pas jam makan siang, siap-siap antri karena biasanya ramai tuh foodies. Pilihan sih foodies ya. Silakan pilih mau yang mana. Yang pasti makan receh, menunya receh, tapi rasanya nggak receh. Segede gini gimana receh? Yes, yes. Kata-kata hari ini dong. Halo foodies. Hidup itu segalanya harus butuh proses. Ada proses organik dan ada proses prematur. Kalau prematur ya segalanya diatur. Kalau misalnya organik, aman, natural, dan pastinya sehat dong. Ngomong-ngomong tentang organik nih, aku lagi ada di bubur ayam Pak Gentong. Denger-dengernya katanya berasnya tuh pakai beras organik. Penasaran gak sih rasanya? Pasti enak banget. Aku sih yes. Let's go. Wadidaw, buburnya pakai beras organik. Lebih sehat udah pasti nih foodies. Cuma bubur Sultan kayak begini, harganya masih receh nggak sih? Apalagi langganannya no kaleng-kaleng nih, Sultan Andara gitu loh foodies. Bede. Pak Gentong nih berasnya beras organik ya Pak buburnya? Beras organik sama buburnya. Itu apa sih Mas? Kalau beras organik itu bahannya tanpa pestisida. Rasanya juga beda Pak. Oh serius? Rasanya lebih pulen. Wah, bubur ayam dengan beras biasa aja udah bikin candu. Apalagi kalau pakai beras organik yang rasanya jauh lebih pulen. Wah, bisa selesai move on nih kita foodies. Bubuk organik Pak Gentong yang berlokasi di kolong tol Andara Jakarta Selatan ini buka 2 kali setiap hari. Saat pagi jelang siang dan sore sampai jam setengah 10 malam. Nah, kalau harganya gimana nih Ilyas? Soalnya udah pada kepo banget nih foodies. Mahal nggak? Pak kalau misalnya mengenai harga gimana tuh? Beda jauh nggak? Kalau mengenai harga, selisih 5.000, 3.000. Wah mending pilih organik aja dong, lebih sehat ya nggak sih Pak? Ya lebih sehat, lebih mantap, lebih enak.
Yes, karena menggunakan beras organik yang lebih premium, ada selisih harganya nih foodies. Nggak sampai ratusan ribu kok, masih aman lah ya buat kantong. Lagian kan buat kesehatan juga sih, nggak ada salahnya kan kita nambah 3.000 aja. Mau dong? Boleh 1 porsi ya. Ini apa namanya? Kenapa pakai gentong nih? Kalau pakai gentong itu ciri khas bubur pakai gentong, Pak Pakai Gentong. gentong. Oh, Pak Gentong. Kalau dulunya buburnya namanya bubur ayam beras organik pakai gentong, bukan Pak Gentong. Oh, gitu. Oh. That's right foodies, sesuai namanya bubur di sini benar-benar disajikan di dalam gentong. Iya, gentong besar yang berbahan tembikar atau tanah liat. Gentong ini juga menjadi ciri khas selain menggunakan beras organik tadi. Makanya dinamakan bubur organik Pak Gentong karena menggunakan gentong seperti ini nih. Unik ya? Konon katanya gentong ini yang membuat bubur menjadi lebih enak tuh rasanya. Kalau menggunakan panci aluminium jadi biasa kali ya. Cakwe ada 2 macam sini. Loh, serius? Iya. Yang ini satu apa? agak crispy, yang satu biasa. Ini foodies. Jadi cakwenya itu ada 2 macam. Yang satu crispy, yang satu biasa. Ini sesuai request ya berarti Ya, ya? sesuai request Bapak. Nih foodies. Ini cakwe yang crispy, ini yang biasa. Kita pakai dua-duanya boleh ya? Boleh. Oke, kita masukin ya. Foodies, ciri khas bubur organik ini emang tidak terlalu kental dan tidak juga terlalu cair. Seporsinya disajikan bareng sama tambahan masukin ya. lada, 2 jenis cakwe yang kering dan yang basah, juga suiran ayam dan topping bubur pada umumnya. Nah, tambahan kuah kaldu, kecap ataupun sambelnya nih langsung aja tuh diracik di meja makan. Oke foodies, jadi kalau misalkan bubur di Pak Gentong ini, kita penyajiannya, bumbunya ada di meja tempat kita makan. Jadi nggak sabar nih makannya. Yuk, ikut. Kamu tim bubur diaduk atau enggak nih foodies? Perbedaan tekstur, kekentalan, dan juga rasa dari bubur yang satu ini emang beda banget dari bubur pada umumnya. Makanya ada yang bilang bubur organik ini lebih mengenyangkan. Kalau makannya nambah ya. Canda foodies. Paling seru sih dikasih kebebasan meracik bumbu-bumbu ya nggak sih? Mulai dari kuah kaldu, kecap manis, sampai sambelnya. Paling menggoda banget emang varian sate-sateannya nih. Wih, gemoy-gemoy pisan. Bikin kepengen banget nggak sih buat cobain semuanya? Sate bacuman yang manis dan gurih ini emang bestinya bubur banget. Meski kadang suka bikin hilaf ya. Karena tagihan santap sate kan jadi lebih mahal dari harga seporsi bubur. Abisnya kalap sih, saking enaknya nih foodies. Bener-bener enak foodies, bener enak banget. Sumpah. Enak banget. Foodies, ini enak banget sumpah. Aku penasaran sama rasa satenya. Nah, di sini disediakan ada 3 varian sate. Sate telur, ada sate ampela, sama sate usus. Nah, aku sih paling favorit sate telur. Nah, coba aku makan sate telur ya. Bismillahirrahmanirrahim, ini enak banget sih kelihatannya. Ini sate telur sih kalau dikomben sama bubur ini enak banget tuh, guys. Aku sambil makan buburnya juga ya. Memang, aduh, bubur organik Pak Gentong ini enak banget. Padahal ya, aku tuh jarang banget makan bubur karena memang kurang terlalu suka. Tapi ini enak banget. Ini enak banget, sumpah. Food fact foodies, katanya bubur kecintaan kita semua ini diciptakan saat musim paceklik terjadi di Tiongkok loh. Stok pangan yang menipis bikin raja meminta rakyatnya untuk memasak nasi yang tersisa dengan air yang banyak hingga menjadi bubur. Ini biar semua orang jadi kebagian, sama-sama kenyang dan juga nggak kelaparan. Barulah sejak saat itu ada banyak kreasi dan aneka macam bubur. Salah satunya ya bubur organik Pak Gentong yang unik ini nih. Memang nih, bubur pakai beras organik memang beda banget. Emang ya, aku sempat baca-baca juga sih kalau bubur organik pakai beras organik itu tanpa bahan pengawet. Semuanya dilakukan dengan bahan organik, pupuknya, pengawetnya. Jadi memang terasa banget sih. Ya. Jadi berasnya pun bener kata Mas ya, itu lebih pulen. Habis itu juga bedanya. Memang ini aja aku makan tanpa bumbu nih ya. Tanpa bumbu aja sudah enak sekali, apalagi dengan bumbu. Mantap foodies. Dan bubur Pak Gentong ini salah satu menjadi bubur alternatif buat teman-teman yang lagi nggak enak badan atau susah makan karena rasanya gurih pasti menambah nafsu makan. Ini makan receh, menu receh, rasa nggak receh.